Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurrohmanisa dari kelas 2H jurusan akuntansi di UIN Suska Riau. Yang saya hormati Ibu Deswi MT selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang skema pemerintahan Republik Indonesia meliputi judul besar antara lain yang pertama, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kemudian yang kedua, Sistem Ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945, dan yang ketiga, Sistem Ketatanegaraan sesudah amandemen UUD 1945, serta yang keempat, hubungan antar lembaga beserta fungsi dan kedudukannya. Sebelum kita membahas intinya, sebagai warga negara, kita harus memahami apa sih negara itu? Negara adalah kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu di wilayah tersebut. Lalu, siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu? Yang memiliki kewenangan adalah pemerintahan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan di Indonesia mempunyai prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan mendelegasikan wilayah-wilayah administratif yang terbagi dalam 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, dan Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial serta sistem politiknya yaitu menganut demokrat Pancasila. Kemudian kita beranjak ke judul yang kedua, yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945. Nah, sebelum amandemen UUD 1945, terdapat lembaga tertinggi negara dan ada juga lembaga tinggi negara. Jadi keduanya berbeda ya teman-teman. Kedudukan tersebut diatur dalam TAP MPR nomor 111/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antara lembaga-lembaga tinggi negara. Secara prinsip, ada 5 kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu yang pertama, kekuasaan membentuk UUD negara atau yang disebut dengan legislatif, yang dilakukan oleh DPR dengan Presiden. Terdapat di pasal 5 ayat 1, pasal 19, dan pasal 22C UUD 1945. Yang kedua, menjalankan UUD negara atau yang disebut dengan eksekutif, yang dilakukan oleh Presiden. Terdapat di pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Yang ketiga, kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau yang disebut Komisi Yudisial, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, terdapat di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintahan atau yang disebut dengan konsultatif, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung, yang terdapat di pasal 16 UUD 1945. Kemudian yang kelima, kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara atau yang disebut dengan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, yang dilakukan Badan Penyelidik Keuangan atau BPK, terdapat di pasal 20A UUD 1945. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR, di mana sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian disusul dengan lembaga legislatif
yang dilakukan oleh DPR dengan Presiden, eksekutif dilakukan dengan Presiden, yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung, dan eksaminatif yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Keuangan. Dari 5 lembaga tersebut disebut dengan lembaga tinggi negara. Nah, sudah jelas bukan? Seperti yang kita ilustrasikan tadi, bahwasannya MPR ini merupakan lembaga yang tertinggi negara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ketatanegaraan sesudah amandemen UUD 1945. Ada pula latar belakang pelaksanaan amandemen UUD 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran atau multitafsir. Hingga setelah adanya amandemen UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara, melainkan penyebutannya hanya lembaga negara saja. Berikut ini ilustrasi susunan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Seperti yang teman-teman lihat, bahwasannya kekuasaan tertinggi setelah amandemen yaitu UUD 1945. Dan MPR posisinya sejajar dengan lembaga negara yang lain. Kemudian setelah amandemen juga adanya pembentukan lembaga negara lain seperti DPD, MK, KY, dan dihapuskannya DPA. Kita masuk ke pembahasan tentang hubungan antar lembaga setelah amandemen beserta fungsi dan kedudukannya. Setelah perubahan UUD 1945, maka hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami perubahan. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih oleh rakyat. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, maka Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajiban maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya mungkin saja dilakukan jika Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum. Yang kedua, hubungan MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Mengingat kedudukannya, MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat mendasar, struktural, dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD. Maka dari itu, DPR dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR dan MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Yang ketiga, hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dalam fungsi pengawasan tersebut.
Oleh karena itu, Presiden harus bermusyawarah kepada DPR dalam menyelesaikan masalah-masalah negara terkait dengan rakyat dan UUD 1945 sebagai landasan dasar kerjanya. Kemudian yang keempat, hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun, seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga tidak dapat dibubarkan dan diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya yang wajar, dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memberhentikan sungguh-sungguh suara DPR. Yang kelima, hubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena itu, menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya sebagai pemimpin kementerian yang mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Yang keenam, hubungan antara BPK dengan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung, bertanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi finansial pemerintahan menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Kemudian yang ketujuh, hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Yang kedelapan, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang Mahkamah Agung, 3 orang DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, hubungan antara Komisi Yudisial. Dengan lembaga negara lainnya, Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, MPR. MPR memiliki fungsi menetapkan dan mengubah UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu DPR. DPR memiliki fungsi
legislasi untuk membentuk undang-undang, fungsi anggaran untuk membahas serta memberikan persetujuan RAPBN yang diajukan oleh Presiden, dan fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat yaitu DPD. DPD memiliki fungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah dan hal-hal yang berkepentingan di daerah. Yang kelima, Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki fungsi untuk menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hukum dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dan yang kedelapan yaitu BPK. BPK memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara yang hasilnya diberitahukan kepada DPR dan DPD. Kemudian dalam kedudukan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, seperti yang saya sebutkan di awal bahwasannya sebelum amandemen, MPR adalah kekuasaan tertinggi negara. Namun karena tidak terjadinya check and balance di institusi-institusi negara, maka dilakukan amandemen UUD 1945 yang kedudukan tertingginya ditempati oleh UUD 1945. Dan kekuasaan MPR posisinya sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Presiden, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.